Halo seluruh, ini adalah Oppo A95 ya. Jadi dimana di tahun 2021 ini adalah seri terbaik dari Oppo A series ya. Gimana sih kehebatannya? Yuk simak bareng-bareng dan tetap pantengin terus di Opini Gadget. Nah, gadget tetap tuh gadget seluruh. Nah, kalau untuk penampakan dari Oppo A95 itu kayak gini ya lur ya. Ya, kurang lebihnya kayak gini ya. Ini kalau buat bodinya sendiri 160 x 3 dikali 73,8 dikali 8 mm. Nah, untuk beratnya sendiri cukup ada perbedaan sama Vivo V23 ya, di 175 gram dan 6,17 oz. Kalau di Vivo V23 itu 172 gram ya lur ya. Lebih ringan, tapi di sini juga nggak kalah ringan kok. Santai aja. Terus yang saya suka dari Oppo A95 adalah bodinya yang bagus banget ya lur ya. Ya gimana ya, ibaratnya tuh kayak elegan, kayak di sini tuh di belakangnya emang mereka tuh bilangnya ini anti sidik jari, emang bener-bener paten anti sidik jari, nggak kayak Vivo V23e dimana kalau kalian pegang itu sidik jarinya masih ada yang tertinggal. Emang resist buat sidik jari tapi tetap ada. Kalau di Oppo itu nggak ada ya, fix nggak ada, ini nggak ada sidik jari sama sekali. Nah kemudian saya sukanya itu di sini tuh emang warnanya tuh hitam-hitam matte tube gitu. Jadi mereka bilangnya sih ini namanya Oppo Glow ya, desain mereka Oppo Glow, tapi di sini kayaknya nggak kelihatan mengkilap, tapi malah kayak kelihatan ya lebih elegan aja. Terus di sini ada tulisan Oppo dan di kameranya juga ada tulisan AI, ini warna emas, ini bagus banget. Mending sekarang kita balik ke bagian kanan aja ya. Jadi sebelah kanan ini cuma ada tombol power button aja seperti seri-seri Oppo sebelumnya, dan di bagian atas ini polos, nggak ada apa-apa ya lur ya. Nah di bagian kiri ini cuma ada volume up down dan juga ini buat SIM tray ya lur ya. Nah di bagian bawahnya sendiri nih, sekarang di bagian bawah ada mic 3,5, mikrofon Type-C dan juga speaker. Cuman sayangnya ini speakernya masih mono ya lur ya. Kalau buat Type-C nya sendiri dia udah support fast charging 33 watt. Dia ngeklaim, Oppo ngeklaim sendiri 54% itu dalam waktu 30 menit aja. Kalau buat kapasitas baterainya sih dia pakainya LiPo 5000 mAh ya lur ya. Kalau untuk kamera selfie-nya sendiri dia udah pansel ya, di sebelah kiri di pojok kiri atas itu 16 megapiksel dengan f2.4 27 mm wide ya lur ya. Jadi nggak ada super wide-nya, depan belakang nggak ada super wide-nya. Sekarang kita bahas yang belakangnya dengan mengusung 3 kamera dan juga satu flash yang lumayan elegan banget ini kesannya ya lur ya. Kamera utamanya itu 48 megapiksel dengan f1.7 26 mm wide dan udah support VGA. 2 megapikselnya f2.4 itu makro dan 2 megapikselnya f2.4 itu deep sensor. Kayaknya lebih kerasa kurang ya kalau cuma 2 megapiksel. Tapi kalau buat harga 3 juta ya mau gimana lagi ya kan. Kalau Vivo V23 ya itu 64 megapiksel itu bagus banget ya lor ya. Dan juga di sini jeleknya nggak ada ultra wide-nya. Sekarang kita bakal tes buat performance gamingnya. Jadi kita coba di sini Mobile Legends dan juga PUBG ya lor ya. Kalau buat Mobile Legends sih aman-aman aja dan juga lancar. Saya coba di mode ultra dengan high frame rate itu masih aman jaya. Tapi kalau HP udah mulai kerasa hangat itu mulai kadang ada frame drop. Kadang ya lor ya, jarang, tapi emang tetap stabil gitu. Kebanyakan emang stabil. Tapi kalau kalian mainnya di semut itu udahlah, libas aja kalau buat Mobile Legends. Nah kalau buat PUBG bisa di sampai itu balance medium ya. Jadi di balance medium itu kalian emang masih lancar aja dan juga ngerasa frame drop itu dikit banget dan kemungkinannya itu nggak besar, masih stabil juga kayak Mobile Legends ya lor ya. Nah di sini tuh jeleknya saya kurang suka di bagian gyro buat pas kalian scope ngeker gitu ya, bosone ngeker. Dan ngeker itu biasanya itu agak delay. Jadi kalau kalian gyro biasa itu masih aman dan mulus-mulus aja sensitifnya, tapi kalau buat pakai scope itu agak delay. Udah gitu aja, selebihnya itu aman jaya pokoknya. Sensitif juga tetap masih bagus. Ya lur, selamat pagi ya, Jumat berkah. Pokoknya ini saya mau ngasih tahu, ini pagi-pagi jam 8 pagi hari Jumat ya. Ini mau ngasih tahu perekaman dengan Oppo A95 dengan resolusi 1080 di 30 fps saja. Jadi cuma bisa di 1030 sama 720 itu di 30 fps saja. Dan selama perekaman kalian bisa langsung ngezoom. Ini zoom 2 kali dan ini zoom 3 kali gitu ya lor ya. Tanpa OIS juga ini, cuman mungkin nanti prosesnya lebih bagus lagi. Jadi menurut kalian gimana? Kalau menurut saya dari sini sih masih kelihatan agak lumayan segi-seginya itu kelihatan jelas ya, tuh kayak bubble gitu. Dan juga kayaknya kurang jelas banget dari gambarnya. Mungkin biasanya image processing, soalnya tadi saya lihat di foto itu image processingnya bagus, waktu pemotretan tidak begitu bagus, tapi image processingnya bisa nambah jadi lebih bagus lagi gitu ya. Sekarang kita lihat ke selfie-nya aja gimana videonya. Oke. Untuk kamera
kamera depan Oppo A95 cuma bisa di 1080 dan 720 di 30 fps saja. Jadi depan belakang itu sama aja ya lur ya. Jadi ini penampakannya saya nge-record di sana mataharinya. Sekarang kalau backlight itu seperti inilah mataharinya di sana ya lur ya. Walaupun wajah kelihatan jelas tapi belakangnya putih ya. Emang wajar, ini kayaknya emang lagi berkabut aja sih. Tapi kalau buat kualitas dari perekamannya bagus, cuman agak lebih shaky aja sih daripada Vivo V23. Nah itu penampakannya, pemandangannya seperti itu ya lur ya. Gimana menurut kalian, bagus apa enggak? Menurut saya sih udah cukup sih ya. Apalagi harganya dikurangin, lebih dari cukup pokoknya lur ya. Ya silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian gimana ya lur ya. Ini nggak bisa di zoom kamera depannya ya, tapi kalian bisa langsung nangkap di sini ada tulisan kamera, ini bisa langsung kayak foto gitu ya lur ya. Oke. Nah lur, kesimpulannya gimana? Jadi di sini saya mau ngasih opini nih, banyak banget youtuber yang emang ngebandingin HP Oppo A95 ini dengan Vivo V23. Kalau dari opini gadget sendiri ya, opini saya nih, ini kayaknya kurang cocok banget. Karena dari segi harga emang relatif lebih mahal Vivo V23, tapi kualitasnya juga lebih bagus Vivo V23. Emang Oppo sekarang bagus sih, nggak kayak kemarin yang Vivo yang saya review ya. Kayak saya pernah review Vivo lah, itu tuh kayak mereka tuh ngiklan buat di layar belakang itu tuh sidik jarinya nggak nempel, ternyata nempel. Wax banget, aku jengkel banget nih penipu kayak ngono. Tapi di Oppo ini mereka bilang anti sidik jari, ini saya suka banget. Cuman kalian emang bekas-bekas keringat aja, tapi sidik jari sama sekali nggak nempel. Kalau soal kamera di sini dia jeleknya itu nggak ada ultrawide, nggak ada telefoto ya, jadi standar-standar aja. Emang di Vivo nggak ada dia ngiklanin buat nge-up kameranya, tapi dia nge-up ke performance-nya ya lor ya. Nah kemudian kalau habis itu performance sih ya bagus-bagus aja, tapi nggak bagus banget, nggak jelek banget. Ya udah standaran aja gitu. Kalau buat Mobile Legends, PUBG saya coba sih aman-aman aja, segame 2 game. Cuman yang pertama yang paling agak kerasa itu waktu di gyro pakai scope ya Mas Yan ya. Nah waktu pakai gyroscope itu dia agak ngerasa delay, itu nggak tahu dari updatean sistemnya firmware atau emang dari chipsetnya sendiri ya. Tapi kalau buat gyro biasa aja sih aman-aman aja ya lor ya. Kalau buat yang lainnya sih rata-rata ya masih normal-normal aja. Nah ini cocok banget kalau kalian emang misalnya cari yang kalian tuh emang edik dari Oppo ya. Saya pengen brand Oppo yang harganya murah, yang speknya bagus, yang bisa buat gaming ya. Bisa buat gaming tapi bukan lancar buat gaming, buat tahan lama ya lor ya. Ini cocok banget ya, apalagi menemani kalian buat mesos atau kantor atau kerja atau apalah, ini cocok banget buat rekomendasi kalian. Ya mungkin sekian aja ya lor ya. Kalau ada salah atau kurangnya dalam penginformasian kata ini, saya mohon maaf ya, mohon maaf banget ya. Dan tetap dukung terus dan pantengin di Opini Gadget. Radit tetap tuku gadget seluruh.